Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa Ratih TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa lewat dakwah secara elektronik, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang puasa dan ihsan. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa Allah pernah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap perbuatan anak Adam adalah bagi dirinya kecuali puasa, dan aku memberikan ganjaran kepada pelakunya. Apa makna dari hadis qudsi ini? Di sini bisa kita mengartikan bahwa semua perbuatan manusia, terutama yang terkait dengan masalah ibadah, itu bisa dilihat oleh manusia yang lain. Ibadah sholat, kita malah dianjurkan untuk berjamaah, artinya mengikutsertakan banyak orang. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat, maka banyak orang yang mengetahuinya. Zakat pun demikian, kita harus melaporkan zakat kita, paling tidak amil zakat itu mengetahui, mencatat, dan juga bahkan mengumumkan kekayaan kita. Kemudian haji, apalagi sejak kita mendaftar haji hingga kita melaksanakan ibadah haji, tawaf, sa'i, semuanya bisa dipantau oleh banyak orang. Nah, adapun puasa, hanya Allah yang tahu dan kita saja. Bisa saja kita pukul 3:30 bangun, kemudian makan sahur, seolah-olah kita berpuasa, tapi sesungguhnya kita tidak berpuasa. Tapi orang lain tidak tahu. Dan dari perilaku kita, seolah-olah kita tidak makan dan tidak minum, orang pun tidak tahu apakah kita puasa atau tidak. Yang mengetahui hanya Allah semata. Nah, puasa adalah merupakan rahasia Allah. Jadi kita pun tidak bisa memamerkan kepada orang lain, karena semua orang pun melaksanakan ibadah puasa. Nah, disinilah sungguhnya sebuah ibadah yang sangat erat kaitannya dengan kita ini berlatih untuk berbuat sesuatu, berbuat kebaikan, walaupun tidak ada orang yang menilainya. Dalam istilah agama, perbuatan ini disebut dengan ihsan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apakah ihsan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan seandainya kamu tidak bisa membayangkan melihat Allah, maka sadarlah bahwa Allah melihatmu. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus meningkatkan perbuatan kita, berbuat dengan sebaik mungkin seolah kita berhadapan langsung dengan Allah. Kalaupun kita tidak bisa membayangkan berhadapan langsung dengan Allah, maka harus meresap dalam kesadaran kita bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Sebagaimana kita jika berkendara dan kita melihat ada petugas polisi di depan kita, maka kita segera mengingat-ingat apakah kita membawa SIM, apakah kita pakai helm. Nah, dan kemudian kecepatan pun kita atur agar sewajarnya.
Nah, karena kita melihat polisi di sana. Demikian pula ketika kita beramal soleh. Jika kita merasa bahwa di hadapan kita ada Allah, maka kita akan melakukan amal soleh dengan sebaik mungkin. Nah, disinilah makna yang terdalam daripada ihsan ini. Dan ihsan inilah yang nantinya jika dipadukan dengan iman dan Islam, maka akan mewujudkan seorang hamba yang bertakwa. Jadi ketakwaan itu merupakan perpaduan antara keimanan atau akidah dengan keislaman seorang, dengan ibadah, kualitas ibadahnya harus baik, dan dengan ihsan, yaitu amal soleh. Maka seorang ahli bahasa yang menyusun kamus Al-Quran, Raghib Al-Isfahani, menerjemahkan ihsan itu sebagai al-in'amu 'alal ghair, membahagiakan orang lain. Dalam setiap berinteraksi dengan sesama manusia, kita harus menjadikan orang yang sedang bertemu dengan kita ini merasa bahagia. Apakah orang itu atasan kita, bawahan kita, atau klien, pelanggan? Jika berinteraksi dengan kita, maka kita sebagai orang beriman hendaknya menjadikan orang-orang tersebut itu merasa bahagia, merasa dihormati, merasa dihargai, dan merasa disanjung martabatnya. Inilah yang namanya ihsan. Maka ibadah puasa ini tadi dengan dikatakan bahwa puasa ini merupakan rahasia Allah, sungguhnya kita merahasiakan sebuah amal perbuatan dan hanya kita perlihatkan, hanya kita tunjukkan kepada Allah semata. Maka dalam pekerjaan sehari-hari, di saat kita menjalankan disiplin, maka kedisiplinan yang kita lakukan itu bukan karena ada atasan kita memperhatikan kita, kita tertib berlalu lintas bukan karena ada polisi di depan kita, atau seorang siswa masuk sekolah dengan disiplin bukan karena takut kepada guru, tapi karena dia sudah menginternal dalam dirinya bahwa dia sedang diawasi oleh Allah. Untuk itulah maka seorang muslim sejati hendaknya selalu berperilaku yang baik, karena dia sangat yakin bahwa perbuatannya itu tidak dinilai oleh siapapun, tidak dinilai oleh sama makhluk, yang menilai hanya Allah semata. Dan dengan kesadaran dan keyakinan semacam itu diharapkan setiap perbuatannya, setiap langkah dalam hidupnya itu adalah kebaikan. Dan kebaikan yang dia lakukan itu bukan asal dia lakukan, pekerjaan-pekerjaannya itu tidak asal selesai, tidak sekedar untuk memenuhi kewajiban saja, namun bagaimana dia mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan seikhlas mungkin, dan bagaimana agar orang yang menggunakan produknya atau yang ia jumpai itu merasa senang, merasa puas, dan merasa bahagia. Inilah yang namanya ihsan, dan untuk itulah maka kita berpuasa. Apakah puasa kita ini akan menjadikan kita sebagai seorang yang muhsin, sebagai orang yang melaksanakan perbuatan dan ibadah dengan penuh keihsanan itu? Tergantung kita. Nanti setelah ibadah puasa ini selesai, apakah perbuatan kita ini selalu baik dan kebaikan kita ini adalah ditujukan untuk Allah dengan membahagiakan orang, siapapun yang berinteraksi dengan kita. Nah, jika itu yang terjadi, maka sungguhnya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa dan menjadi seorang yang muhsin. Jika kita sudah muhsin, kemudian juga muslim dan mukmin, maka insya Allah kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Demikian kultum singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.